sandaran kepada Allah. Tetapi kita juga masih punya fisik, punya sel, punya DNA yang harus kita ingoni, yang harus kita kuatkan, harus kita lindungi seperti itu. Maka saya senang panjenengan bisa hadir di sini jauh-jauh dari negeri seberang, dari dunia seberang, dari area seberang, untuk mengikuti sesi-sesi titipan Allah seperti ini. Semoga nanti langkah kita besok sudah menjadi person yang istimewa, berkahnya lebih, rezekinya lebih, kesehatannya lebih, dan kekerabatannya, kekeluargaannya juga lebih. Yang masih mendapatkan rezeki sedikit, Allah berikan kemudahan rezeki yang banyak berlimpah ruah. Yang masih punya putra satu, semoga dapat putra lagi. Yang masih punya putra dua, semoga dapat putra lagi. Yang masih punya istri satu, tetap satu aja. Setiwa. Seperti itu dari saya. Dan kiranya cukup sekian, singkat mawon, akan nanti ditutup dengan doa. Setelah itu kita materi. Insya Allah nanti sore, karena panjenengan nanti akan mendapati sebagai kompetensi di bidang fisiodiagnosa komplementer dan naturopati, sehingga nanti panjenengan juga harus sedikit mempusatkan pikiran untuk menyerap bagaimana nanti yang kita sampaikan, karena hubungan dengan ujian-ujian yang akan kita berikan. Begitu. Matur nuwun, jazakumullah khairan jasa, wal muwaffiq ya komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup. Sebenarnya Mbak Mun mau tak mau nutup, cuma nggak paham juga. Jadi kita tutup dengan doa Fatihah saja. Al-Fatihah bi Allah yang yutuna wa iyyakum as-sihha wal afiyah wa taqwa wa istiqamah wa anna Allah yaj'al hadhihi tim LPG CRL yang niatan mubarakatan wa yudhiha nuran wa yudhiha ilmi وحلم وعذاب حسنة وأخلاق كريمة وغاية ومساكنها من كل عضلة وبكل بدية ومن سراء الإنس والسحر والشياطين ومن الحاسدين والمعتدين والظالمين. وتكون إن شاء الله هذه الجمعية LPG دار الصحة والعافية ودار التقوى والاستقامة ودار الجهاد والدعوة بجانب خير البرية وببركة القرآن. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Oh, jawabannya halo, jawabannya hai. Untuk memastikan panjenengan masih sadar. Kalau jadi mawon, kalau wangi tahu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang izin ya, kalau ngatek nunggu cek dingin ya gitu loh. Kawan-kawan daerah-daerah, alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan kita kembali, mempertemukan kita di suasana yang sangat istimewa bagi Golo. Dan pelatihan ini, kelas ini kelas yang paling saya sangat minati, terus terang. Gitu. Kenapa sangat saya minati? Karena biasanya kalau sudah selesai menyampaikan ini, panjenengan akan punya serangkaian gambaran bagaimana seseorang itu punya kapabilitas di bidang fisiodiagnosa. Kenapa? Karena hari ini kalau kita belajar tentang dunia pengobatan, kita harus tentunya belajar tentang ilmu-ilmu sebelum melaksanakan tindakan. Saya kira maka namanya istinya diagnosa. Kalau mungkin panjenengan kemarin belajar diagnosa sudah mahir, sudah mumpuni, tetapi nanti mungkin dari sharingan kita panjenengan mungkin akan sedikit mendapati keilmuan-keilmuan baru di bidang kesehatan komplementer. Pertanyaannya, karena panjenengan ini mungkin saya meyakini lebih banyak penanganan kasus berarti panjenengan sudah mengenal yang namanya anatomi. Artinya
artinya anatomi itu sebagai bekal keilmiahan seorang tabib. Orang zaman dahulu meskipun mereka tidak belajar dunia kesehatan, tidak belajar di dunia fakultas kesehatan, tapi mereka mengenal yang namanya anatomi. Anatomi itu maksudnya tubuh. Ini, makanya kita pastikan dengan nanti paham apa itu jantung, apa itu liver, apa itu ginjal, pankreas, adrenal, dan organ-organ yang lain. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan materi fisiodiagnosa dan solusi terhadap hasil kasus-kasus itu. Itu nih. Misalkan anatomi mata. Nih. Mata itu fungsinya apa? Coba tes. Melihat. Nih. Tempatnya di mana? Di kepala bagian depan. Sama di kepala, mungkin di sini atau mungkin di sini. Nah, tadi harus dijelaskan. Nih. Itu. Terus penyakit yang menyertai penyakit mata apa saja? Lilit terus konjungtivitis, rabun senja, rabun kulit dan sebagainya. Rabun kulit juga sama. Itu nggak bisa melihat kulit dengan jelas. Artinya sampai nanti pendekatan secara solusi, baik itu solusi secara ilmu medis maupun solusi secara ilmu herbal. Makanya nanti kita akan membedah sedikit. Ini nggak perlu saya jelaskan, kita lewati aja. Nah, ini anatomi. Minimal panjenengan nanti mengerti anatomi dulu sebelum kita menginjak ke ranah-ranah fisiodiagnosa. Nah, nanti aku ini nanti siang. Nanti siang kita akan belajar bagaimana Allah menciptakan kita dengan serangkaian ahsani takwimnya kita, sehingga nanti kita akan mengetahui jaringan organ tubuh hanya melalui iris mata, melalui sklera mata, dan melalui pupilnya mata. Terakhir kami kemarin di Jakarta pun juga masih belajar. Besok Januari kita berangkat ke Toba, ke tengah-tengah Danau Toba selama 8 hari, juga mengikuti fisiodiagnosa iridologi berbasis hematologi emosional. Kami juga masih belajar terus dengan guru-guru kami. Ternyata semakin berkembang ilmu itu semakin tinggi. Ini ayat yang menyertai kaidah dasar bagi seseorang yang mempelajari dunia kesehatan. Maka tentunya hafal, tentunya sudah mengerti bagaimana konsep kesempurnaan penciptaan. Kesempurnaan penciptaan ini bisa digunakan untuk meruqyah sel. Kemarin kita sampaikan kemarin. Derek-derek para ustaz, para gus, para kiai, para jamiah di grup LPG yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan. Tentunya anatomi itu meliputi 10 sistem tubuh manusia. Mulai dari rangka, otot, saraf sampai ke reproduksi. Ini minimal panjenengan harus tahu dulu setidaknya 5-10 menit agar panjenengan nanti berhubungan dengan jaringan organ optikus yang disebut organ kita. Sistem rangka itu berarti tulang ya. Fungsinya mulai dari kekuatan, penyokong, pemungkit sampai perlindungan. Jadi panjenengan bisa berdiri, bisa duduk, bisa nyaman. Ini karena ada sistem rangka, dan Al-Quran pun juga ada menceritakan tentang beberapa ayat tentang sistem rangka pertulangan, gitu ya. Bahkan Ajnatul Darab itu juga bercerita tentang bagaimana tulang ekor. Ajnatul Darab itu menceritakan tentang tulang ekor di dalam hadis-hadis yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, ternyata rangka ini atau tulang ini dia mesin perlindungan, juga dia punya jaringan-jaringan yang dia menghasilkan sel darah merah. Jadi darah ini yang sudah praktek kita nonton nih. Darah itu dikeluarkan, dilahirkan di mana? Darah ketika jenengan bekam itu kan darah keluar atau darah expired, darah excess, darah rusak. Nah, darah baru itu keluar dari mana? Diproduksi mana? Diproduksi di tulang, bukan di jantung. Jantung alat pompa, bukan di liver. Nah, itu jadi darah itu dikeluarkan dari struktur tulang itu gitu. Jadi orang bekam itu tidak mungkin darahnya itu habis karena 4-5 liter manusia ketika darah dikeluarkan misalkan 11 ini semisal itu ketika makan darah yang dulu akan keluar, dan keluar itu diproduksinya di sumsum tulang dan keluar lewat tulang, bukan liver, bukan jantung atau alat pompa. Nah itu satu kunci. Nah minimal di situ.
Makanya yang ahli bekam harus dia menjelaskan nanti. Oh ini darahnya kotor, itu bukan darah kotor tapi darah ekses. Darah ekses itu darah rusak. Kalau darah kotor berarti pasiennya harusnya perempuan. Ini darah kotor sebutannya. Itu. Jadi yang artinya keilmiahan dan kredibilitasan seorang ahli itu diharapkan umat ini untuk bisa menjelaskan seperti itu ya. Ada namanya tulang itu dibagi dua. Ada yang namanya tulang keras, ada kartilag, ada sendi. Tulang keras ini termasuk ini, batok kepala, apa sampai tulang belakang. Ada namanya kartilag. Kartilag itu tulang rawan. Contohnya apa pun di tulang rawan. Tulang rawan itu bujuk irung, kuping, terus mana lagi? Itu namanya tulang rawan namanya. Belum nom. Kalau bahasa Jawa ini belum nom. Yang ketiga yaitu sendi. Nah, kartilag semua jenis tulang ini dia dialiri oleh pembuluh darah. Tidak ada satu organ di tubuh manusia yang tidak dialiri pembuluh darah, karena dia bahkan pengangkutan nutrisi. Sampai rambut ini bisa gini, kalau tengah-tengah rambut itu orang pembuluh darah, orang jalur pembuluh darah, tapi itu pembuluh sekali gitu. Berarti itu untuk mensuplai, berarti jenengan bisa kulitnya boloten, bisa regenerasi sel, itu karena adanya aliran darah yang mengalirkan nutrisi itu. Yang kedua yaitu sistem otot. Otot dibagi tiga: otot rangka, otot polos, otot jantung. Ini otot ini mengikat antara ruas dengan tulang satu dengan yang lain, itu diikat oleh otot muscle. Muscle. Ada namanya ngarani urat. Siapa yang biasa di sini pijat urat? Tahu urat nggih? Urat itu bahasa Jawa alias otot ya. Gitu. Tapi otot itu bukan ini loh, ini bukan otot nih. Otot wetok-wetok. Itu bukan otot itu. Itu pembuluh darah namanya. Otot itu njurone daging, nggak ketok. Yang mengikat antara sendi satu dengan yang lain diikat oleh otot. Kok nggak diikat? Jenengan ini ucul tangan jenengan, mencolok ke sana. Gitu ya. Otot itu hidroliknya tubuh. Bisa gini karena dia otot. Dan yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang dia memompa jantung setiap hari berapa kali? Pernah ngitung jenengan 24 jam jantung kita jeduk ini yang dia yang menghasilkan jeduk ini dia adalah otot independen yang dia tidak ada perintah tapi dia berdenyut sebanyak 12.000 kali. Subhanallah. Jadi 24 jam jantung kita jeduk itu rola 12.000. Pernah jenengan hitung? Aku juga nggak pernah ngitung. Foto-foto bukan anatomi. Dan itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Dan yang menjadikan jeduk-jeduk itu adalah listrik yang diambil daripada makan makanan. Salah satunya itu potasium. Dan potasium itu ada di pisang. Makanya seorang itu kalau jantungnya harus kuat itu sering konsumsi pisang karena dia menghasilkan listrik untuk memicu jantung. Dia nggak lemah jantungnya. Pisang, potasiumnya tinggi. Makanya orang yang kalau makan pisang, potasium tinggi akan bisa menguatkan otot-otot, termasuk otot tendon. Alat kita itu akan terdiri dari tendon-tendon. Itu bukan tulang dia tendon, dia otot dia. Nanti alat kita gitu. Alatnya jenengan ini loh pokoknya. Yang ketiga, kita singkat aja kalau kita baca anatomi, mohon maaf, ngapunten kalau bicara anatomi mungkin sekitar 6 bulan. Cuma kita singkat 10 menit aja. Nanti jenengan nanti penjelasan dulu. Sistem pernapasan fungsinya adalah mengendalikan variasi sistem tubuh. Sistem pernapasan itu adalah digunakan mengganti merubah dari oksigen ke CO2, menyedot oksigen mengeluarkan CO2. Jenengan napas itu adalah lewat hidung ke paru-paru, terus keluar lagi, tapi sudah berupa CO2. Makanya kita butuh sekali tentang oksigen. Seorang terapis, seorang tabib, apalagi tim LPG itu harus bisa olahraga senam oksigen atau menghasilkan oksigen yang lebih tinggi daripada orang lain. Karena kita setiap hari merawat klien. Jangan sampai nanti klien itu sembuh, kita sesek. Katanya kena serangan. Belum tentu kena serangan karena
geli kita oksigennya habis, akhirnya terdeteksi kayak kena serangan. Kalau enggak, gitu nggih. Karena memang oksigennya habis, saturasinya habis, gitu nggih. Karena bagaimana cara menghasilkan itu nanti kita belajar, nggih. Ya, sistem saraf. Sistem saraf. Ini yang nanti berhubungan dengan ilmu diagnosa, sistem saraf. Ada saraf pusat yang dikendalikan oleh otak sampai saraf tepi. Jadi saraf itu dia lewat korteks batang otak, lewat tulang belakang, dia menyebar ke seluruh kanan, kiri, kaki, tangan seperti ini. Fungsinya adalah alat untuk mengatur kelistrikan, alat untuk mengatur perintah, sampai dia alat terasa. Jenengan ketusuk jarum celkit, itu yang rasa celkit itu dia diakibatkan karena saraf sensorik di tubuh, sehingga jenengan menghindar dari sengatan obat nyamuk atau rokok itu kan. Nah itu yang pindah ke belakang ini atau menghindari itu namanya saraf motorik namanya. Itu nanti berhubungan dengan ilmu diagnosa soal sistem saraf ini. Dan luar biasanya Allah menciptakan saraf kita ini dengan rangkaian jalur sampai 2 mil. Kalau satu itu disambung satu dengan yang lain, itu itu 2 mil panjangnya sistem saraf itu, bulat dan sangat detail sekali. Itu dan termasuk ada yang namanya saraf tepi. Saraf tepi termasuk di area-area yang berhubungan dengan perasa kulit sebagainya. Yang selanjutnya yaitu sistem pernapasan, terdiri dari mulai hidung sampai ke paru-paru. Fungsinya adalah perputaran zat atau pengaturan dari oksigen ke CO2 dan lain sebagainya. Makanya kalau seorang terapis di rumah jenengan harus disediakan yang namanya pohon sansevieria. Pernah dengar sansevieria jenengan? Pohonnya kalau di sini namanya lidah mertua. Ijo tuwa pinggir kuning, aku dikit-dikit. Ya. Istilahnya bahan tua tapi namanya sansevieria. Itu seorang pakar LPG itu di rumahnya harus dia menanam itu, karena dia bisa menghirup karbon dioksida 10 kali lebih baik daripada pohon yang lain. Sehingga ruangan jenengan, tempat terapi jenengan atau kamar jenengan atau ruang tamu itu lebih seger, lebih sejuk. Itu dan dia bisa menyedot karbon dioksida yang berbahaya juga. Mungkin pasiennya terindikasi ada kasus penyakit misalkan virus apa begitu itu bisa masuk ke situ. Memang didesain seperti itu memang. Harusnya disediakan di pot, ditaruh di dalam ruangan atau ditaruh di luaran, minimal begitu untuk menghasilkan oksigen. Kalau di sini nggak perlu, karena saya kira di sini semuanya ini paru-paru hidup semuanya, jadi oksigennya penuh semuanya. Sistem jantung dan pembuluh darah, ini jantung ini organ atau alat pompa? Ada yang mengatakan pompa, ada yang mengatakan organ. Dua-duanya sama, tidak salah. Juga alat, juga organ. Dia memompa darah diambil darah yang sudah rusak dikeluarkan lagi. Jadi pembuluh darah itu kan ada 3. Ada kapiler, ada arteri, ada vena. Jadi dia mengangkut zat nutrisi dari usus kecil. Panjenengan makan atau panjenengan makan salad, panjenengan makan itu diolah lewat yang namanya lambung. Ada 4 asam di lambung, ada enzim yang dia akan memilih, terus dia dialirkan ke usus kecil untuk diserap. Nah, serapan di usus kecil ini baru nanti diangkut oleh mana? Diangkut oleh darah, dialirkan ke seluruh tubuh. Nanti kalau sudah dialirkan ke seluruh tubuh, maka kembali sudah habis nutrisinya, barulah nanti diputar lagi. Jadi panjenengan ini setiap hari ini mengangkut nutrisi, makanya orang setiap hari harus makan, dan makannya harus bermacam-macam. Nggak boleh sekarang tempe, besok tempe lagi, tempe apa aja. Kenapa? Karena kebutuhan tubuh organ itu bermacam-macam. Ada yang butuh tempe, ada yang butuh daging, ada yang butuh air, buah ini, buah itu. Makanya yang setiap hari makanan harus beraneka warna, neon.
Nah, intinya singkat saja, panjenengan ahli terapi, panjenengan ahli pengobatan harus mengenal yang namanya struktur organ tubuh. Salah satunya yang paling kuat adalah alat pembuluh darah ini atau organ pembuluh darah ini atau pengangkutan zat seperti itu ya. Bisa mengendalikan. Selanjutnya yaitu sistem limpatik. Sistem limpatik ini adalah sistem drainase atau perlindungan tubuh. Subhanallah, Allah menciptakan tubuh kita dengan serangkaian keunggulan, keistimewaan dan proteksi diri. Salah satunya yaitu antibodi yang disiapkan oleh Allah ketika manusia itu lahir, dan diantaranya adalah sistem limpatik. Kelenjar kecil-kecil yang ada di sekitar tubuh, gedenya sak kacang-kacang, di ketiak, di bawah leher, di rahang, di selangkangan, bentuknya kecil-kecil. Itu bukan kanker, bukan tumor, tapi dia adalah polsek-polsek kecil yang dia adalah melindungi organ di sekitarnya. Jadi nggak usah kaget, tanya ke jenengan misalkan ada pasien, ini lho Pak, ada kelenjar kecil-kecil, ini apa ini? Oh itu kanker, itu sudah dioperasi tuh. Di selangkangan misalkan ada sebesar kelereng, oh itu kanker, bukan, itu adalah kelenjar limpatik yang menyebar di seluruh tubuh, kecil-kecil banyak. Nanti kita tunjukkan model kelenjar limpatik seperti apa. Tidak usah dikhawatirkan. Tapi kalau sudah besar, berarti limpatiknya sedang teraniaya. Ada faktor kuman bakteri yang menyerang di situ sehingga limpatiknya mengalami pembengkakan. Ya, jadi dia perlindungan fungsi. Kalau jenengan pernah ya sakit terus nggak diapa-apakan, tahu-tahu sembuh sendiri, ada nggak? Istirahat dulu 1 hari ternyata sembuh sendiri. Yang menjadikan sembuh itu adalah sistem limpatik, dia menyerang virus, kuman, bakteri secara otomatis. Itu enggak, meskipun dengan doa ya, tetapi secara fitrah tubuh manusia, jenengan ini sudah dibekali dengan serangkaian antibodi. Mulai dari mulut, ada asam mulut, ada enzim mulut. Kalau bakterinya ikut ketelan, terus nggak bisa disterilkan dengan ini, dia akan disaring di amandel. Amandel ini adalah alat penyaringan yang sangat dahsyat sekali. Dia bisa menyaring hampir 2000 kuman bakteri virus. Bukan 200, tapi 2000 jenis kuman bakteri. Nggak sakti bisa amal kita, luar biasa. Kalau masih lolos virus itu, maka dia disaring di thymus, di dada. Ada seperti kupu-kupu di dada, dia disaring di situ. Kalau lolos lagi, maka terakhir mendapat virus kuman itu dia di lambung, dihantam di lambung, dihancurkan di lambung. Makanya lambung kita selalu sifatnya asam, lambung kita sifatnya panas karena dia pH-nya pH 2, 1 atau 2, dia panas sekali. Dia fungsinya adalah menghancurkan, melembutkan, mencerna. Jadi kalau jenengan kok pas makan kok ketelan batu, tidak usah khawatir, pasti hancur. Itu nggih. Kok telannya kok ternyata kok ketelan apa besi tertentu atau mungkin jepretan, tidak usah khawatir. Allah menyediakan proteksi. Itu besok sudah hancur sendiri. Batu, kerikil, besi, logam dihancurkan. Makanya lambung kita selalu dia standby untuk proteksi. Nah, itulah rahmat Allah terhadap tubuh kita. Kenapa saya sampaikan seperti ini ke panjenengan? Karena jenengan ini adalah calon dokter muslim. Maksudnya dokter muslim itu dokter. Kalau mau dokter berarti orang ilmiah, benar? Itu nih. Karena kita ini orang ilmiah, ketok jasadnya kita. Jadi penjelasannya nanti harus ilmiah juga kepada klien. Itu. Apakah kita tidak boleh seorang keluarga besar JNA wajib belajar keilmiahan? Karena jenengan nanti akan mendiagnosa pasien soalnya. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Ini sudah lazim, sudah umum panjenengan belajar ilmu sistem pencernaan, mulai dari mulut sampai ke dubur, bukan anus sampai ke dubur ini. Ini rangkaian sistem pencernaan yang sangat umum sekali dan sangat detail sekali. Bahkan ayat yang sudah sering kali kita ucapkan Al-Maidah itu dakro itu gudangi penyakit. Saking luar biasanya sampai beberapa hadis menyatakan tentang kaidah-kaidah kesehatan yang berbasis ilmu pencernaan. Ada yang ngomong seperti untuk makanan, seperti untuk air, seperti untuk udara. Masih kan ya? Itu kalau jenengan nanti belajar di kaidah-kaidah makalah-makalah ilmu kesehatan, pasti maka lambung ini dibagi menjadi 3. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk udara, sepertiganya untuk air. Cara ngeceknya gimana Cak Abu? Kalau jenengan makan terus sendawa gregean itu sudah selesai batas maksimal makanan jenengan masuk di dalam lambung. Jangan diteruskan. Karena yang diteruskan itu wilayah air akan kehilangan, wilayah udara akan juga kehilangan. Itu.
Penyakit itu apa sih penyakit? Penyakit itu adalah makan setelah makan. Makan setelah makan. Paham? Makan setelah makan. Makan pertama untuk kebutuhan fisik, makan kedua untuk keinginan. Yes. Jadi kalau makan hari ini sudah selesai cukup, yes, dihentikan. Kalau sudah sendawa, jangan diteruskan. Emang ya, makanya kalau mengambil makanan jangan terlalu banyak. Penuhi akhirnya keseimbangannya hilang nanti keseimbangannya. Makanya pentingnya seperti ini. Ini sebenarnya belajar SMA dulu nih. Yes. Intinya penyerapan makanan. Usus kecil tugasnya menyerap makanan, usus besar tugasnya apa? Organ yang menggiling makanan itu adalah mulut, ya, bukan lambung. Setelah kita giling lembut maka dimasukkan ke lambung, lambung tugasnya mencerna. Kalau jenengan makan langsung ditelan belum begini, maka lambung jenengan tugasnya double, yang giling yang mencerna. Kalau bahasa Majokan yang misuh lambungnya, gitu nggih. Kenapa misuh? Karena aku tugasku hanya mencerna. Setelah lembut dicerna dengan asam amilase dan sebagainya masuk ke usus kecil, diseraplah di sini makanan jenengan, gorengan, tahu, tempe jenengan tadi, makan pecel tadi pagi, makan soto diserap di sini. Setelah itu dialirkan ke seluruh tubuh sebagai nutrisi. Setelah itu ampasnya masuk ke usus besar. Ampasnya masuk ke usus besar. Di usus besar itulah terjadi proses yang namanya pembusukan. Makanya jenengan meskipun makan sate gulai, besok keluarnya pasti warnanya tetap itu warnanya. Jenengan makan bakso, mosok besok keluar bakso, nggak mungkin. Besok warnanya ya itu, bentuknya ya itu. Ya itulah karena proses pembusukan ini di sini banyak bakteri-bakteri baik yang jumlahnya miliaran bakteri di sini. Dan pusat bakterinya itu mempunyai di usus buntu. Itu kecil. Pernah dengar usus buntu jenengan? Usus buntu itu memang buntu, tapi bukan usus yang buntu, bukan. Itu nggih. Usus buntu itu di dalamnya ada 21 enzim yang di dalamnya ada miliaran bakteri. Maka ada orang yang usus buntunya apa dioperasi, itu orang itu akan kehilangan fitrah kesehatannya. Nah kan nggak ada kita pada usus buntu dioperasi ini. Itu orang itu sedang melalui proses perjuangan hidup. Kenapa? Ketika dia dewasa, dia harus mengkonsumsi bakteri baik seumur hidupnya. Karena bakteri yang fitrah di usus buntu itu dipotong. Sudah. Dan itu punya kecil di sini, appendix kecil di sini. Nanti berhubungan dengan diagnosa, bagaimana mengetahui usus buntu atau tidak itu lewat di sini nanti yang kita sampaikan. Diserap di sini ada klep. Klep itu ada listrik. Jadi ada dua kabel ini dia merespon kepenuhan daripada feses atau tinja atau kotoran. Kalau sudah penuh, maka terjadi reaksi mules. Allah menciptakan lagi kesempurnaannya, yaitu rasa mules. Makanya kalau orang mau BAB mules dulu. Kalau ini rusak klepnya, tidak ada rasa mules, dengan ngomong tahu-tahu keluar. Ini kan lucu kan, gitu ya? Karena ada klep di sini. Yang klep ini memang fitrahnya, jadi sudah penuh di sini, maka rasa mules ingin ke kamar kecil untuk dikeluarkan. Dan makanan manusia itu setelah dengan makan dan dikeluarkan, itu batasnya maksimal 14 jam. Jadi hari ini jenengan makan, jenengan makan apa? Belum tahu. Jam kita kecil ini. Kira-kira jam 8 berarti 14 jam lagi. Berarti jenengan itu harus keluar. Kalau nggak keluar maka ampas yang ini diserap lagi. Jadi jenengan menyerap ampas. Maka banyak orang yang KO di usia muda itu karena sampah diserap lagi. Karena dia buangan. Itu ya. Makanya saya benar itu. Nanti kita belajar namanya fase nanti. Fase. Ini istimewa, saya paling senang belajar dengan panjenengan. Sharing itu adalah kita belajar fase. Jadi jenengan saya yakin tidak kalah dengan dokter yang duduk di klinik yang mereka. Saya yakin. Kenapa? Karena ilmu ini standarnya seperti itu memang. Okay? Itu. Jadi nggak usah nanti sekolah kedokteran. Di sini cukup nanti kedokteran CRA namanya. Seperti itu. Sistem endokrin adalah sistem untuk mengatur hormonal, antibodi, sistem kontrol tubuh, kesuburan dan lain sebagainya. Panjenengan laki-laki cenderung suka perempuan itu adalah yang mengatur sistem endokrin di otak sini. Itu nggih, itu. Ini rambut, loh ini lo rambut, itu kok rambutnya. Kenapa ini bisa panjang, alis ini nggak bisa panjang? Sama-sama rambutnya loh ya. Kan unik kan, itu yang mengatur sistem hormonal dan sebagainya. Dia mengatur sistem tubuh. Sistem urinari, perkencingan. Sistem perkencingan mulai dari ginjal, ureter sampai kantung kemih sampai uretra sampai kelamin.
dia adalah tugasnya adalah untuk mengatur produksi sekresi urin. Darah panjenengan itu disaring di ginjal. Saya ulangi, darah panjenengan itu disaringnya di ginjal. Makanya orang kalau ginjalnya bermasalah, maka orangnya pasti darahnya juga bermasalah. Makanya ada istilah gagal ginjal, untuk bilang dari gagal ginjal berarti dia harus melewati hemodialisa. Karena ginjalnya sudah nggak bisa menyaring darah. Nah, si proses darah menyaring ini dia memerlukan air, dan air itu disekresikan di ginjal. Berarti jenengan kalau minum air itu digunakan untuk tubuh darah ini bisa berproses untuk menyaring, untuk disaring oleh ginjal, begitu. Ya penting. Yang terakhir adalah sistem reproduksi, sistem perkembangbiakan, mulai dari penis, testis, uterus, ovarium, vulva dan sebagainya. Ini namanya tuba falopi, ini namanya uterus. Dalam Al-Quran disebut fi qororin makin, tempat yang kokoh. Ini namanya uterus, namanya di sini tempat bayi. Jangan tahu sakti itu gede nih, bukan sakti dan sakti ini sak apa gede ini sak duku Palembang cilik. Jadi itu kecil sekali uterus, dia akan bisa berkembang diisi oleh bayi. Itu dia mengembangkan diri. Ketika nanti bayi sudah melahirkan, dia kecil lagi sak gede ini duku Palembang. Itu uterus. Dalam Al-Quran namanya fi qororin makin, dalam tubuh yang sangat kokoh sekali. Itu dia. Kalau terjadi pembuahan, dia membesar sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nggak bolong. Jadi kalau saya membayangkan perut itu tempatnya bayi bolong, bukan ngomong ini enggak. Ngepet ya seperti ini. Jadi makanya 4 dari 10 wanita Indonesia, 4 dari 10 wanita Indonesia yang produktif itu kandungannya lengket. Makanya banyak orang perempuan yang sulit hamil itu karena kandungan lengket. Kenapa kok lengket? Satu, karena makan makanan pengawet, perasa, pewarna berterusan. Makanya kalau panjenengan mohon maaf kalau punya putri perawan yang umur remaja, jangan dibiasakan mengkonsumsi saus. Bukan berarti nggak boleh loh, jangan dibiasakan konsumsi sering pengawet, perasa, pewarna, pemanis, buatan, pengental. Karena itu nanti ketika dia banyakkan konsumsi itu, dia menjadi namanya glukon, dia menjadi lengket, menjadi lem itu, dan itu bisa ngelem di area uterus, sehingga nanti ketika beliau nanti menikah, putra jenengan mantu itu nanti akhirnya suaminya usaha bagaimana istrinya bisa punya keturunan yang baik. Dan seperti itu, ini seringkali saya menemukan pasien seperti itu, usaha sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, kepingin hamil ternyata nggak bisa. Karena apa? Kandungannya lengket dia, itu nggak lengket. Ke dokter disebut, dimasuki selang disebut, itu nggak bisa. Kenapa? Karena sifatnya lengket ya, itu dari makan-makanan yang 4P tadi, pengawet, rasa, wangi, dan sebagainya. Nah itu sekarang ini sedang berkembang seperti itu. Nah ini tendon atau datarnya laki-laki tendon, tadi tendon semuanya, itu seperti itu. Yes. Itu singkat tentang anatomi. Minimal panjenengan tahu bagaimana struktur pembentuk tubuh manusia yang begitu ahsani takwimnya, begitu sempurna penciptaannya. Sekarang saya buka pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke model diri. Monggo, silakan satu pertanyaan terkait anatomi tubuh manusia, atau punya klien yang mungkin jenengan bisa disaringkan di sini. Klien itu berarti pasien. Kenapa? Tidak ada? Berarti sudah Pak mungkin monggo ya. Masalah tinjau tadi, tinjau kan tadi kan memompa darah, menyaring darah. Tapi kalau ketika orang HD itu kenapa dicegah untuk banyak minum? Ya, Karena orang HD itu karena dia tidak punya kapasitas glomerulnya ginjal itu, dia menampung air. Karena ginjalnya itu sedang namanya itu mal, gagal. Gagal itu mal, nggak fungsi, nggak tahu. Sedangkan ginjal itu dia glomerulnya dia menyaring itu, maka dibutuhkan. Maka orang yang kena penyakit gagal ginjal atau mungkin jantung itu tidak boleh mengkonsumsi air karena dia tidak bisa terjadi sekresi, tidak bisa terjadi pembuangan. Kalau dipaksa minum air, ginjalnya bengkak, otomatis wajahnya juga bengkak, kakinya juga bengkak. Sama seperti sama seperti orang jantung. Itu Jadi sekresi itu pembantu penyaringan, membantu menfiltrasi namanya. Kalau mobil itu apa namanya ya? Kalau mobil itu
radiator gitu loh Mas saya. Jadi seperti itu dia pendinginan juga ikut penyaringan. Makanya tetap kalau dia memaksa konsumsi air yang banyak karena ginjal nggak bisa menyaring, otomatis dia bengkak. Bengkaknya keluar di wajah, bengkaknya keluar di kaki. Namanya odem akibat ginjal atau odem akibat jantung. Seperti itu. Solusinya gimana nih? Namanya? Solusinya, karena kalau kita minum nanti akan lemas tubuh. Ya solusinya ya cari alternatif, yaitu memakai oksigen dari selain air dan memakai mineral selain air, yaitu buah-buahan. Itu pun konsumsinya pun tidak terlalu banyak. Karena buah-buahan tertentu juga akan menjadikan racun di ginjal itu. Makanya orang ribet kalau naudzubillah, jadi kalau orang itu gagal ginjal itu ribet, bingung. Konsumsi air itu dia perlu untuk pencucian, mengalirkan, memfiltrasi darah. Tapi kalau tidak konsumsi itu, tubuh mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Yang paling mudah dalam kaidah ilmu fisioterapi itu pendekatannya yaitu pendekatan sinergi 3 nutrisi herba yang dimasukkan jadi satu, yaitu herba Al-Quran, herba nubuah kenabian, dan herba watonia. Herba Al-Qurannya posisi di atas, herba nubuahnya di tengah-tengah, herba watonianya di bawah. Itu diproses dengan sinergi. Nanti kapan kita belajar, kita tunjukkan nanti bagaimana mencampur herbal itu, mencampur sinergi antara herba Al-Quran, herba nubuah sama herba nopo watonia sekitar kita. Sehingga nanti lambat laun sekitar 9 bulan ginjal mengalami proses perbaikan atau rekonstruksi. Itu seperti itu prosesnya. Monggo terakhir, monggo dengan benarkah antara perempuan dan laki-laki itu masing-masing punya uterus? Uterus nggih. Apakah ada laki-laki punya uterus? Ya saya jawab tidak ada toh. Nggih. Oke. Istilahnya kayak daftar rahim gitu loh. Daftar rahim. Laki-laki maksudnya apa enggak? Laki-laki itu fitrah desain tubuhnya itu tidak punya alat reproduksi perempuan. Tidak ada. Yang ada adalah alat reproduksi laki-laki. Kalau ada berarti istisna pengecualian. Saya kira tidak ada. Kan ada orang yang operasi kelamin, tadinya laki-laki itu dia perempuan kok bisa hamil. Nah, berarti saat itu dia posisinya di dalam organnya itu dia ACDC double ya. Kenapa double? Karena memang setelah dicek itu memang ada uterusnya, maka namanya istisna tadi, pengecualian tadi. Kalau dalam istilah fikihnya namanya kunsa kunsa, ACDC itu ada orang seperti itu ada, tapi pada fitrahnya nggak ada. Orang laki-laki, perempuan itu nggih. Tapi ada sebagian orang yang seperti itu ada, sehingga dia harus memilih antara aku jadi laki-laki atau aku jadi cewek. Itu terserah milihnya, diputuskan. Gitu nggih. Itu. Tapi organnya pasti ada seperti itu. Terakhir, terakhir. Jawaban pertama, diabetes yang kadar gulanya terlalu tinggi di dalam darah. Istilah medisnya namanya hiperglikemik. Nek wong Jawa ngarani gula darah. Diabetes hiper itu tinggi, glikemik itu terlalu tinggi gulanya. Kenapa? Karena pankreas tidak bisa menyaring gula untuk dijadikan insulin. Akhirnya terjadilah darah itu masuk gula itu masuk di darah. Kenapa kok dia kenapa diabetes lemes gitu? Kenapa kok jadi lemes? Karena kenapa kok jadi lemes orang kena diabetes itu? Karena zat insulin itu dia menghasilkan energi, sedangkan energi ini nggak muncul. Nah ketika energi ini nggak muncul kan otomatis kita sendiri nggak bisa punya tenaga, itu ya. Nggak bisa punya tenaga karena energinya diproses di pankreasnya low pankreasnya mengalami masalah, ya tetap nggak bisa. Makanya darah kita haruslah dia mempunyai yang namanya nutrisi yang disebut mineral tertentu, yang disebut cairan energi tertentu di situ.
situ, dia di ion-ion di situ ada semuanya. Makanya dia untuk memicu itu, sehingga orang diabetes mungkin sebagian orang sifat dari moodnya, sifat dari hasrat hormonnya itu berkurang. Itu nih, wong Jawa nani semangat singo tenaga kucing. Itu ya tentunya harusnya semangat singa, tenaga singa juga. Nah kembali lagi ke tadi alat tadi. Apakah alat itu bisa dirubah fitrahnya? Tak jawab, fitrah alat tidak bisa dirubah bentuknya. Iya, tidak bisa karena dia fitrah. Yang bisa dirubah adalah dia tendonnya. Tendon itu sifat daripada nopo? Sifat daripada ototnya. Masa ototnya itu dia bisa mengalami pembengkakan. Proses pembengkakan alat itu bisa. Tapi kalau dia dirubah untuk menjadi gowedi, jangan kepo terhadap promosi di media sosial. Bisa panjang 5 cm, 7 cm, tidak bisa. Coba dites, enggak bisa panjang. Kami udah intro. Kalau itu dipaksa dirubah, sama seperti jenengan rubah struktur hidung jenengan. Enggak tahu fikirnya ya apa. Itu yang bisa adalah dia dirubah sifat daripada sistem tendonnya, sehingga masa tendonnya yang harusnya dia 10 menit dia bisa menjadi 12 menit. Kekuatan fitrah dari tendonnya, tapi untuk bentuknya bisa, tapi untuk kekuatannya bisa. Tapi proses bobot itu rasa, itu mindset jenengan. Itu makanya ada produk-produk, ada nutrisi-nutrisi yang disampaikan itu ada tulisannya untuk memperpanjang. Kalau orangnya sih tidak, tapi untuk sifat tendon itu di sifat lama kan itu ada. Itu ada, dan itu semuanya dari getah-getah pohon semuanya. Getah pohon yang diambil dari akarnya, getah pohon yang diambil dari tengah-tengah pohonnya, galinya, dan getah pohon yang diambil dari pucuk-pucuk ranting-rantingnya, diteteskan, dicampurkan di dalam satu produk, namanya produknya Tuskon, dan itu produknya GRA itu, terus yang tahu. Dan itu sudah ada, dan sudah dites. Saya dan kawan-kawan sudah praktek orisinil. Itu diambil dari getah-getah pohon, dari akarnya, getah pohon di tengah-tengah digali. Itu gali kasih mana boleh? Tengah-tengah pohon itu kan itu ada inti pohon, itu getah di tengah-tengah. Jarang loh ada pohon itu tengah-tengahnya gali. Yang gali pasti maksudnya yang punya getah. Yang getah pasti di pinggir. Getahnya pasti di pinggir, ya seperti itu. Tapi itu ada pohon itu getahnya keluar di tengah-tengahnya. Itu kita ambil, kita ekstraksi dengan teknologi, jadilah produk nutrisi orisinil merek dagingnya GRA. Yang punya hanya LPG yang punya. Dia bisa pasarkan nanti, ya seperti itu. Bentuknya kecil tapi hasilnya banyak. Gitu ya. Bentuknya kecil hasilnya banyak. Silakan dipraktekkan. Sementing produknya itu halal dan dia dari bahan-bahan halal. Ya. Sampun ya, sudah kita siapkan karena skema keilmuan itu sampun kita siapkan penjelasan hari ini karena jenengan karena kawan-kawan ini adalah satu paket bagaimana 3 elemen itu didapatkan, ilmu fisiodiagnosa, pelayanan atau prakteknya, dan terakhir adalah solusinya. Dan ini satu ikatan. Jadi panjenengan kalau sudah menjadi konsultan itu jangan nerapi doang, jangan ngerukyah saja, jangan mijit saja, tetapi sampaikan, Mas, obatnya apa ya kira-kira? Obatnya sama jenengan apalagi itu bagus sebetulnya. Tetapi panjenengan akan mengalahkan orang dengan arahan yang salah. Dia datang ke apotek ditunjukkan nutrisi yang salah pula, nanti di situ ternyata tidak ada halalnya semisal. Berarti jenengan keliru. Ada nggak seperti ini? Ada. Setelah dibekam, setelah dirukyah, setelah itu ada tanya, ini kira-kira obat jamunya apa ya? Wah, kalau ngomong jamu jangan tanya jaga toko jamu. Beneran dia datang ke toko jamu ngapun toko jamu orang Tiongkok, sinsel tertentu, ini produknya bagus. Ternyata di dalamnya ada unsur hewan yang haram loh. Sing salah sopo? Ya jangan mengarahkan orang yang nggak pas begitu loh ya. Lanjutnya dengan harapan kami nanti dia pun juga seperti itu, oke? Sebalik sama laptop. Gimana?
Ini sudah. Ini metode pengobatan zaman dahulu. Mulai dari pengobatan berbasis klinik, berbasis kesirikan, sampai pengobatan berbasis obat-obatan. Jadi kita terdahulu itu ada metode pengobatan yang mulai macam-macam itu. Termasuk pengobatan yang harus dimanipulasi organnya, dipatahkan organnya, dilubangi organnya. Jenengan yang ahli bekam, ya. Jenengan tahu sejarah bekam itu dimulai dari zaman Nabi siapa? Nabi Musa itu sudah ada praktek pembekaman. Nabi Musa itu sudah ada zaman Nabi Fir'aun. Dan ini Raja Fir'aun itu sudah ada pengobatan berbekam itu sudah ada. Oke? Ini keliru ngomong. Ini bukti ketika di perkuburan Mesir kuno itu ternyata banyak tengkorak-tengkorak itu kepalanya lubang-lubang. Ini bukan proses hukuman, bukan proses peperangan, tapi proses pengobatan bekam zaman dahulu. Jadi kalau sakit kepala dibor. Tadi tak ada lubang-lubang. Nah, zaman dahulu itu orang sakit kepala mungkin sekarang sakit kepala dibolong. Karena yang teknologinya dengan itu. Nah, ternyata zaman dulu sebelum adanya perintah berbekam itu zaman Nabi Musa sudah praktek pengobatan. Para tabib-tabibnya zaman Nabi Musa, kerajaan Fir'aun dulu seperti itu, oke? Lubang-lubang seperti ini. Ternyata itu sudah ada. Nah, ini kan kita mendapatkan pemahaman baru, oke? Nah, ternyata di Indonesia pun juga sama. Di Indonesia pun juga sama. Proses pengobatan di Indonesia mulai dari rendaman kaki, perdukunan, pengobatan herbal, pengobatan cantuk tradisional, dan lain jamu sebagainya itu dituliskan dalam prasasti atau ukiran-ukiran di para candi-candi. Jadi secara Nusantara Indonesia ini pengobatannya itu teknologinya sudah ada zaman dahulu dan itu sudah teknologi banget. Itu teknologi banget luar biasa. Bahkan dulu tokoh-tokoh kedokteran Muslim itu sudah menemukan yang namanya jarum untuk operasi, untuk menjahit luka, menemukan virus, menemukan vaksin anti cacar, menemukan vaksin anti alergi dan sebagainya. Itu dulu sudah ada. Padahal dulu belum ada kedokteran. Sejarah pengobatan, masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Sekarang kita posisinya di sini. Artinya panjenengan selaku pakar LPG wajib mengenal yang namanya ilmu pengobatan berbasis logis modern ilmiah. Pertanyaannya, kalau bekam itu ilmiah ya? Pijat ilmiah bukan pijat? Pijat ilmiah. Ruqyah itu sebetulnya ilmiah. Cuma pengilmiahannya itu harus perlu keilmuan. Nanti akan kita sharingkan ke panjenengan bagaimana suara puntur secara ilmiah itu. Suara puntur itu adalah suara yang menjadikan orang itu berubah sifat, berubah selnya, berubah tubuhnya. Karena dari suara puntur tadi, seorang itu suara puntur itu tusukan. Berarti suara yang bisa menusuk. Nah, itu namanya teknologi ruqyah. Nanti ada ilmunya namanya insya Allah nanti sore atau besok, nanti malam kita sampaikan. Ini kita sebenarnya kan? Alhamdulillah, berarti nggak dapat nanti malam. Pengobatan barat sebenarnya rasanya desain. Dengan ada yang dokter di sini, perawat, bidan, nggak ada. Alhamdulillah. Gitu. Tapi panjenengan meskipun bukan dokter, bukan perawat, tapi bidan, saya yakin sebagian jenengan punya murid bidan dokter. Itu deh. Berarti jenengan sebutannya adalah guru ini dokter, guru ini bidan. Itu bahkan seniornya bahkan terkadang terus terang ya, terkadang pengobatan kita itu setelah datang ke dokter itu dibawa ke kita, benar nggak? Sudah lulusan rumah sakit doyong kita, itu nih. Ini Gus, ini sakit ini malu. Jangan berapa? Sudah ke rumah sakit 2 minggu masih tetap. Artinya berarti dia mengharapkan untuk terapinya ke jenengan. Harusnya jenengan itu sekolahnya bukan S1 kedokteran, bukan S2 kedokteran, tapi S3 kedokteran. Karena setelah lulusan mereka baru cari jenengan. Datang ke jenengan tuh bingung, bapak no itu. Bapak no itu. Kalau istilah desain itu pengobatan timur itu mulai dari tibu nabawi, ayurvedik, DCM, fisiologi dan sebagainya. Tibu nabawi sudah lazim, Kenapa tibu nabawi? Pengobatan warisan Nabi. Kalau jenengan mengklaim panjenengan seorang ahli tibu nabawi, mohon maaf sangat jenengan harus hafal mulai dari alif sampai ya.
hafal tentang kaidah ilmu nutrisi mulai dari alif sampai ya. Gitu. Kenapa? Karena Ibu Nabawi memang itu kondisinya. Bekam itu cuma pojokan itu, bekam itu cuma pojokan kitab Ibu Nabawi di huruf haknya di jamak. Padahal masih ada kok, ada jim, ada dal, ada dalil, wah kitab itu tebel. Gitu. Murah harganya cuma 70.000, jenengan beli dong. Nama kitabnya terjemahnya Pengobatan ala Nabi. Judul bukunya Pengobatan ala Nabi. Itu terjemahan. Kalau yang nggak sempat dulu yang memaknai kitab orisinilnya Pengobatan ala Nabi. Kalau dulu saya sempat belajar di Kediri mengerti Ibu Nabawi orisinil maknai. Itu apa sih apa bekam itu? Aja nggak ngerti nggak praktek gitu. Ternyata setelah diilmiahkan, oh gampang ternyata. Itu alif sampai ya harus hafal nanti dengan. Nah, Ayurvedic ini pengobatan berbasis India, ini TCM Cina, Tiongkok, ini TCW berbasis kejiwaan. Ini rangkaian ilmu kedokteran timur. Kedokteran timur. Jenengan posisinya di mana? Nah, jenengan posisinya di kedokteran timur atau di sini dua-duanya ini mirip jenengan. Ini jenengan, ya. Itu sekarang kita belajar ini, besok kita belajar akupresur ini besok. Yes, pengobatan berlaku. Ini TCM, pengobatan tradisional Cina. Kitabnya Wan Jingci namanya kitabnya. Dulu sudah ada kitabnya. Ada 4 jilid. Saya belum pernah membuka, tapi pernah melihat di museum di Leipzig kok di Hongkong. Ternyata ada museum. Kitab orisinilnya itu ada. Gitu. Sudah 30 tahun kitabnya. Itu luar biasa. Tulisannya banget ya aku pokoknya. Nanti kita tunjukkan foto-fotonya nanti kalau ada punya foto-fotonya. Nah ternyata kitab orisinil TCM itu ada ternyata. Jadi panjenengan pun juga boleh belajar ilmu Tiongkok, silahkan, apa-apa. Boleh. Islam desain adalah berasal dari Sunan Kudus Rasulullah, namanya Islam desain atau Ibu Nabawi tadi. Ini sejarah ini. Nah ini apa ini? Gambar apa ini? Ini gambar Asclepius namanya. Asclepius ini dalam kitab kita pengobatan loh ini kita pengobatan namanya Asclepius. Kalau sekarang dijadikan ikonnya IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Ini IAI, itu makanya enggak pakai ini, tapi IAI yang pakai apoteker. Ikatan Apoteker yang pakai ini. Nah ini namanya lambang Asclepius. Isinya adalah abjana yang di dalamnya ada air kehidupan, terus ular ini mau mengambil airnya tapi nggak nyampe. Itu di dalamnya ada air kehidupan. Dan ini ada di altarnya persembahan Dewa Jupiter. Jadi kalau orang memakai lambang ini dalam kehidupan pelayanannya atau resepnya, dia secara tidak sengaja dia akan mengiyakan bahwa semoga Dewa Jupiter menyembuhkanku. Gitu nggih. Karena Asclepius itu adalah semoga Dewa Jupiter menyembuhkanku. Gitu bahasanya. Tapi jarang orang apoteker sendiri tahu karena ini adalah kitab diambil dari bahasa Ibrani. Kitabnya ada, jadi tulisannya ada semuanya. Nah ini lambang apoteker herba. Jadi panjenengan nanti suatu saat membuat kartu nama, kalau berkenan itu lambang ini tempelkan, dibuat kartu nama jenengan. Karena ini adalah lambang pengobatan herba berbasis Islamic medicine. Itu nih, bukan lambang apotek Jawa, tapi herba. Ini dalam kitab-kitab terdahulu ini ada kitab Ibnu Ma'at, Tabligh Manafi, kitab Asy'ariyah yang ada semuanya gambar-gambar ini. Bukan witing loh ya. Bukan cima, tapi yang lambang apotek. Ini juga ditemukan alat-alat pengobatan zaman dahulu. Kita bisa membayangkan zaman dulu ini operasi ini model ini alat ini. Ngeri ya. Ngeri. Ini juga ditemukan namanya untuk obat-obatan di kitab-kitab karena dulu kata foto jadi gambar ini untuk kanker, untuk tumor, untuk ginjal semuanya ada. Kita coba hanya dulu saja. Nah, Al-Quran berbicara tentang pengobatan mulai dari pengobatan psikoterapi, nutrisi, dan patologi. Semua yang ada di Al-Quran sebetulnya kalau mau meniru menjadi saja. Bahkan ilmu musik pun juga ada, ilmu fisik komunikasi ternyata ada. Komplit kira-kira gitu. Jadi bukan Sion Nabawi saja, bukan tauhid saja. Prinsip merubah bermuslim yang paling utama adalah faidah meritu yakin. Oke, kita cek dulu semuanya. Dan nutrisinya adalah halal thayyibah. Caranya juga halal thayyibah. Ini sudah lazim kita lewati aja dengan proses penciptaan manusia.
Manusia itu penciptaan manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama Nabi Adam diciptakan dari apa Nabi Adam? Dari tanah. Setiap anak turun Nabi Adam yang berkelamin laki-laki itu penyakit awal yang hadir karena kekurangan unsur tanah. Ini Nabi Adam. Ibu Hawa diciptakan dari tulang. Setiap anak turun Nabi Adam yang berkelamin perempuan itu penyakit awalnya hadir karena kekurangan unsur tulang. Makanya orang laki-laki dengan perempuan kebanyakan penyakitnya pasti berbeda. Kalau yang laki-laki urusan darah, makanya orang stroke, darah tinggi, darah rendah itu rata-rata orang laki-laki. Orang perempuan biasanya kanker, tumor, miokista karena kekurangan unsur tulang, unsur kalsiumnya. Kalsium kalau dia habis dia diserap dan dia dimunculkan berupa neoplasma kanker. Makanya kanker itu kebanyakan dihadirkan di perempuan. Jadi kalau ada pasien datang panjenengan yang satu asam urat, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, pasti beda. Yang laki-laki dikasih obat herbal asam urat jenisnya jenis tanah, yang satu obat asam urat jenisnya jenis kalsium atau jenis tulang. Nah, sama-sama nanti sembuhnya. Yang ketiga Nabi Isa diciptakan dari apa? Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan dari teknologi alfa metastasis, pemberian sel dengan teknologi cahaya. Jadi Nabi Isa itu dalam kandungan rahimnya sang ibunda tercintanya itu dia diliputi oleh cahaya, entah cahaya apa itu sehingga dia membelah sel dengan cepat. Itu nggih. Konon ceritanya ada yang mengatakan cuma 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, ada 9 bulan. Jadi diliputi oleh teknologi cahaya sehingga atas pemberian irodah Allah lahirlah Nabi Isa. Seperti itu. Lahirlah Nabi Isa. Karena tidak terjadi pertemuan sel sperma dan sel telur. Yang ketiga manusia modern itu sehatnya mereka karena 3 unsur. Bagaimana sistem darahnya lancar, sistem pencernaannya lancar dan perbaikan sel. Jenengan ingat-ingat kunci jenengan resepkan ke pasien kalau nanti ada produk atau nutrisi, jenengan ingat bahwa bagaimana darahnya tak lancarkan, sistem pencernaannya tak lancarkan dan perbaikan selnya optimal. Sudah selesai. Masih Allah akan memberikan kesembuhan. Ini pengalaman dalam dunia persepan. Yes. Kalau ada pertanyaan di tengah jalan, jenengan tanyakan, jenengan apa ya, supaya jenengan tidak kehilangan sesi, tidak lupa nanti jenengan. Penyihat dan pengobat. Jenengan posisinya di penyihat tradisional di sini. Ya, di sini. Jenengan kalau ini adalah pengobat tradisional, dua-duanya sama. Cuma kalau pengobat itu harus kuliah D3. Kalau penyihat dia harus enggak perlu kuliah, dia hanya belajar di seperti ini di LPK, nanti diberikan rekomendasi dari asosiasi, sudah keluar STPT-nya, podo sama saja. Bedanya jenengan enggak usah kuliah. Tapi kalau pengen kuliah, ya putra jenengan boleh kuliah D3 silahkan, enggak apa-apa. Yes, itu aman, enggak apa-apa. Yes. Doakan semoga nanti JNA segera punya asosiasi. Ini doakan sedang melalui proses nego dan perjuangan yang berat saya. Lanjut, ya. Seni pengobatan panjenengan selaku pakar LPG wajib kiranya mengetahui dan bisa praktek 3 unsur ini. Art of diagnostic, seni diagnosa, art of healing, seni pengobatan, art of receiving, seni peresepan. Yes. Jenengan nggak bisa hanya memakai pengobatan saja tanpa diagnosa, tak keliru, Bu. Pun pakai diagnosanya nggak lazim sekalian. Ada nggak kok diagnosa nggak lazim? Diagnosa nggak lazim itu maksudnya tidak standar, gitu. Ada di LPG diagnosa nggak lazim? Ada. Segera belajar untuk dilazimkan. Jadi dilazimkan itu maksudnya diilmiahkan, gitu. Seni persetan. Penyakit fisik kita lewati secara masyarakatnya. Holistik memenuhi 5 aspek pengobatan fisik, spiritual, kultural, dan nutrisi. Sudah panjenengan laksanakan ini dalam perawatan? Sudah nggih? Sekarang saya tanya, aspek perawatan kultural itu apa? Berbasis budaya, berbasis sosial. Jadi mungkin orangnya sakit, mungkin nggak pernah sosialisasi, nggak pernah silaturahim. Maka ajak dia silaturahim. Pak D, nanti kalau sudah tak obati, jenengan turunnya jangan maju depan rumah, tapi ikan. Jenengan jalan salam atau tombol. Nah, itu. Kenapa? Karena itu akan mendukung pengobatannya. Siapa tahu nanti sakitnya karena ada orang yang
Itu loh. Yes. Fisik naturopati menjadi optimalis. Nah ini ternyata semuanya itu ada rahasianya. Seorang tabib ketika dia nerapi berhasil itu ada rahasianya. Yang kedua, seorang siksa pun juga sama. Ketika dia menerapi pasien, memberi resep itu ada rahasianya. Kira-kira tak kasih bocoran rahasianya benar? Kasih gitu. Tadi ya, orang banyak. Tapi kan saya datang langsung ke para siksa, baik itu Indonesia maupun luar negeri. Saya datang langsung ke para tabib-tabib senior yang sudah malang melintang di bidang pengobatan, mulai ujung Papua Sorong sampai ke ujung Tapanuli. Bagaimana tabib mereka cerita, kenapa panjenengan, kenapa abah, kenapa chef bisa banyak pasien dan semuanya disembuhkan oleh Allah. Mereka bercerita dan ternyata cerita mereka saya rangkum dalam sebuah literatur ini. Nah rahasianya adalah ternyata mereka itu mempraktekkan ini. Mereka mengatakan ini, kenapa saya bisa menyembuhkan, menjadi titipan kesembuhan daripada Tuhan kami, daripada Allah. Itu adalah kami hanya mengingat bahwa unsur kesehatan itu bermula dari darah, unsur kesehatan itu bermula dari pencernaan, unsur kesehatan itu bermula dari perbaikan sel. Jadi penyakit apapun, ternyata selesainya cuma itu saja ternyata. Mudah kan kira-kira? Jadi jenengan nggak usah bingung. Terus saya tanya, kalau ada orang yang mengalami kasus seperti kejinan, kesurupan, terindikasi faktor-faktor X, itu apakah ini masuk? Jawabannya iya masuk. Kenapa? Ketika orang itu mengkonsumsi makanan yang dia baik, halal atau thayyibah, yang dia diproses terus menghasilkan nutrisi atau sari-sari makanan, ketika dia dialirkan ke tubuh, aliran darahnya dia lancar, nggak ada sumbatan. Loh, ternyata jinnya keluar sendiri, ternyata waras sendiri ya. Dia nggak tahan terhadap darah yang seger, dia nggak tahan terhadap darah yang baik, dia nggak tahan terhadap darah yang halal atau thayyibah. Kira-kira masuk gitu? Ternyata seperti itu ternyata. Oh, berarti lagi-lagi kembali dari sistem ini. Jadi berikan, berarti mulai sekarang jenengan bisa memberikan saran kepada pasien. Ketika pasien itu kok kejinan balik, itu jangan dirupiah terus-terusan juga. Ya kalau jenengan nggak ada masalah. Kalau jenengan pas saring, kalau jenengan pas jalan kemana, butuh jenengan dirupiah nggak ketemu ya apa? Akan bingung. Nah berarti salah satunya tetap dirupiah, tetapi berikan saran dengan mengkonsumsi nutrisi yang halal dan thayyibah, sehingga darahnya lancar, sehingga ketika lancar perbaikan selnya ini optimal. Ketika perbaikan sel optimal, otomatis jin sikir itu dia tidak tahan terhadap sesuatu yang thayyib. Benar nggak kira-kira? Aku yakin anak ini tidak mungkin ada sikir bisa masuk. Aku yakin. Kenapa? Bukan perkara pertama di sini adalah orang-orang baik, orang-orang ikhlas, orang-orang halal thayyibah, maka tidak masuk. Sepakat kira-kira? Seperti itu. Nah, ini ternyata baliknya di sini ternyata. Nah, nanti berhubungan dengan terapi, berhubungan dengan diagnosa. Itu pakai kelihatan. Ini masih kelihatan gitu. Panjenengan kalau panjenengan posisinya sebagai seorang ahli herbal, posisi jenengan itu di sini. Ini pengobatan herbal. Ini namanya pengobatan komplementer. Ini pengobatan konvensional atau pengobatan dokter. Kalau pengobatan herbal itu dia pengobatan dari timur menggunakan bahan alami bersifat prebiotik. Prebiotik itu adalah dia ada kandungan enzim dan bakteri baik yang mengatur prosesnya. Kausan itu dari sumbernya, penyakit diambil dari sumbernya, diteliti dari sumbernya, sehingga persetannya pun juga dari sumbernya. Kalau tanya dengan kepala herbal, sakit kepala, sakit kepala. Itu kalau obat medisnya apa? Obat pasaran. Paracetamol khususnya untuk sakit kepala. Bisa benar. Kalau obat herbalnya apa? Mungkin jahe, mungkin bawang putih. Tetapi belum tentu sakit kepalanya itu karena faktor fisik. Ternyata setelah ditanya Pak D sakit apa? Sakit kepala. Apa sakit kepala? Pokoknya sakit kepalaku itu mesti kumat ketika tanggal tua. Berarti tidak bisa
dengan konsumsi paracetamol, osnadon, misnadil nggak bisa. Bawang putih nggak bisa karena urusannya bukan penyakit fisik. Nah, ini masuk di dalam usaha mencari sumbernya. Kalau di dokter dia mencari simptomnya, ini simptom. Masih kelihatan misalnya gitu. Simptom. Berlaku hipokrisis. Apa? Simptomatik treatment namanya, pengobatan simptom. Pengobatan dari gejalanya. Okay. Berlaku hipokrisis ini fitro. Orang sehat dia masuk ke sakit dia akan melewati namanya gerbang, namanya gerbang krisis. Ketika dia berobat dia balik ke sehat dia akan melewati gerbang lagi, namanya gerbang krisis. Sebutannya krisis kesembuhan. Jadi kalau teman-teman nanti menyelesaikan produk dari JRA, kok ternyata setelah 5 hari kok merasa kok tambah pusing, kok tambah mual, kok tambah diare. Nah, jangan-jangan dia akan melewati yang namanya gerbang krisis kesembuhan. Dan itu aman, nggak usah khawatir karena cuma 1 hari, besok sembuh lagi. Nih, udah seperti ini. Belum tadi sampaikan tadi, oke. Monggo. Oh silahkan, kopinya diminum, tapi kopinya saja, gelasnya nggak usah diminum. Lanjut. Rawatan fisik nutrisi optimal. Tadi kita sudah jelaskan. Penyelenggaraan fisik, oke. Menang ya. Mungkin sebagian yang sudah praktek selain yang pasti mengenal. Ini pengobatan berbasis kejiwaan. Hanya sebetulnya berarti ruqyah itu adalah psikologi spiritual yang tergolong pengobatan psikologi spiritual, masuk di kejiwaan ternyata, bukan pengobatan fisik. Berarti ahli ruqyah itu berarti ahli pengobatan jiwa. Berarti fisiknya harus ada, berarti minimal harus ada pijat, minimal harus ada totok dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan siapa tahu sakitnya itu memang capek banget, bukan perkara kena jin. Jadi lemas itu belum tentu dia kejinan, mungkin karena kecapean. Berarti perlu dipijat. Baru dipijat kaliren kelaparan. Dan apa tadi? Nah ini nutrisi naturopati atau resep Quran, resep nubuah sama resep nubuah. Rahasia tanaman, kalau panjenengan punya tanaman herba yang memang diresepkan, ini ada sebagian yang meresepkan tanaman langsung, ada nggih? Diresepkan, dirahasiakan di mana begitu. Maka pakailah konsep ini 3 dimensi. Proses metik tanamannya diusahakan berwudu. Yang kedua, sebelum dipetik itu dibacakan yang namanya kunci pembuka energi tanaman, yaitu pembacaan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu ditarik, wahai tanaman berupa daun singkong, jadilah engkau wasilah kesembuhan dari penyakit pasienku Ahmad. Maka diambil, maka tanaman itu dia akan berzikir terus, energinya akan dapat, sehingga dikonsumsi ke orang itu sembuh secara totalitas, sembuh fisik, sembuh psikis, sembuh iman. Pertanyaannya, pernah menjenengan mengobati orang setelah orang itu sembuh balik penyakit balik itu akhlaknya balik elek lagi? Ya, ketika sehat lupa sholat, ketika sakit sholat, sedekah, tahajud, doa, semua dirasakan kalau mati. Setelah jenengan dekati pendekatan kejiwaan, ternyata Allah memberikan kesembuhan. Setelah sembuh dia balik maneh. Ada nggak? Umat maneh, kak sholat, umat maneh, kak zikir, kak seperti itu. Nah, kalau jenengan proses seperti ini, maka pasiennya itu akan disembuhkan oleh Allah dengan totalitas. Baik itu sembuh fisiknya, sembuh imannya. Kalau praktiknya seperti ini. Kalau sudah dipetik, Pak, kalau sudah dipetik bagaimana? Kalau sudah dipetik berarti pastikan proses dalam produk jenengan yang jenengan kelola itu sudah ada energi ruqyahnya, maksudnya ada doanya, dikunci di situ. Dan ini sudah lazim jenengan, sudah satu paket keilmuannya lah istilahnya. Dalam SOP-nya sudah ada. Komitmen yang harus energi ditarget, dibacakan, disugesti herbanya, diberikan sugesti baik, akan memunculkan energi besar di dalam tanaman itu. Untuk mempercepat reaksi teknologi homeopati,
Homeopati itu adalah cara hentakan dengan cepat sekian ratus kali akan menghasilkan yang disebut teknik homeopati. Jadi molekul lembut sekali molekul, sehingga diserap oleh tubuh cepat. Ada campuran probiotik, ada campuran bakteri di dalamnya, bakteri baik sehingga Tapi yang tadi maksudnya gimana? Homeopati itu teknik apa? Teknik pembuatan tanaman, pembuatan herba dengan teknologi homeopati, dihentakkan sampai sekian kali, terus dia dipisah, dicampurkan dengan sesuatu herba yang lain, disinergikan menghasilkan herba yang sudah teknologi homeopati. Dihentakkan dipukul, nanti kok deg sekian kali, ratus kali, terus dicampur dengan tanaman yang lain, dikunci dengan tanaman dokter yang lain, dihentakkan lagi sehingga dia menjadi molekul yang lembut. Jadi ketika minum itu sudah nggak diminum langsung, diteteskan aja di lidah, di bawah lidah. Kekuatannya tinggi sampai khasiatnya 100 kali lipat. Kalau ada tulisan herbal, ada tulisan teknologi homeopati, berarti dia sudah luar biasa. Itu nyawa atau prosesnya itu Allah yang menyembuhkan, tetapi proses ilmiahnya dapat. Makanya saya boleh kapan-kapan lah kita sharing supaya nanti ya, itu masuk kejiwaan, meskipun itu fisik. Jadi kan ada orang dibikin ular, jangan dia ular, kan bisanya fisik atau bisanya bisa fisik kan? Berarti secara fisik itu kan perlu di pengobatan secara fisik. Lalu kenapa kok dengan birunya itu bisa netral? Kan seperti itu. Bahkan di luar nalar kita lihat, kita tes saja. Ternyata jiwa seseorang itu dia bisa menghasilkan solusi secara fisik. Tapi proses fisikis akan menghasilkan reaksi fisik. Proses fisikis akan menghasilkan reaksi fisik. Bisa dipahami nggak? Kita contohkan aja, kita contohkan. Gampang wis. Pak, tangannya dibuka. Dibuka. Tangannya dikatakan di tubuh kita semuanya. Perhatikan kawan-kawan, sekarang lihat di telapak tangan kita masing-masing. Perhatikan di atas telapak tangan kita masing-masing. Saya akan memberikan gambaran jelas di situ bahwa di atas telapak tangan Anda saya taruh jeruk nipis yang sudah terbelah menjadi dua. Di atas telapak tangan kita saya menaruh jeruk nipis yang sudah terbelah menjadi dua. Airnya mengalir membasahi telapak tangan kita sampai ke sela-sela jari. Baunya sangat segar dan sangat khas sekali sebenarnya, airnya membasahi di telapak tangan kita. Sudah selesai kita aja. Reaksi yang muncul di mulut kita apa? Asam, keluar air liurnya enggak? Pertanyaannya jeruknya mana? Enggak ada, kok bisa? Itulah proses fisikis menghasilkan efek fisik. Dalam dunia ruqyah, ketika kita meyakini bahwa ruqyah ini menjadi bagian pengobatan, maka tubuh ini, di dalam tubuh itu ada namanya beta endorfin. Beta endorfin itu adalah senyawa penyegar di dalam. Ketika itu mendapati sebuah kebahagiaan, ketenangan, maka beta endorfin itu dia keluar. Fungsi beta endorfin itu mensterilkan virus, membersihkan virus, menyelaraskan fungsi-fungsi tubuh, melebarkan pembuluh darah. Makanya orang bahagia, orang senang itu nggak pernah kena darah tinggi. Gitu ya. Orang senyum itu sunnah, senyum itu sunnah, tetapi dengan senyum itu endorfin itu keluar membasahi seluruh pembuluh darah kita, sehingga orang itu akan gampang sembuh penyakitnya. Saya punya literatur, orang pengobatan kanker tumor itu setiap hari di senang-senang, tidak jalan-jalan. Nah, ternyata itu setelah dicek sekian bulan, ternyata kankernya sudah tidak ada, karena dia bahagia terus. Nah, ternyata ruqyah itu juga harus punya teknik keyakinan untuk membahagiakan. Jangan kita takuti.
usul corona begitu biasa mereka keluar masuk keluar masuk hutan, keluar masuk pasar kok nggak kena corona ya aku nggak ngerti aku. Itu guys, seperti itu. Nah kemarin saya sempat ikut seminar yang diasuh oleh Pak Santoso. Itu bercerita ternyata virus corona itu memang ada, makhluknya Allah. Dia frekuensinya itu adalah 55 mikrohertz namanya frekuensinya. Sehingga orang bahagia itu dia frekuensinya adalah 250 mikrohertz. Lebih tinggi orang bahagia. Sehingga kalau orang itu bahagia, hidupnya akan mati sendiri. Kemarin saya pernah mengikuti setahun yang lalu mengikuti sebuah seminar bagaimana virus corona bisa selesai dengan bahagia. Itu gitu. Jadi ternyata kebenarannya dari ilmiahnya itu ternyata. Apakah nanti itu bisa dipraktekkan para pakar-pakar ilmu? Saya yakin bisa. Bagaimana memberikan ketenangan kepada pasien, bagaimana memberikan kenyamanan. Kenyamanan itu berarti jangan ditakut-takuti. Jangan ditakut-takuti. Sama nanti gitu, atau tidak apa itu. 5R, 5 rekonstruksi, penyembuhan dengan rekonstruksi spiritual, fisikal, psikis, sosial, fisik. Tadi sudah saya sampaikan tadi 5 rekonstruksi ini, 5-5-nya nyambung. Ada yang bertanya tentang ini? Saya kira sudah paham bagaimana pendekatan ini. Spiritual berarti kan doa, ajarkan pasien mendekatkan kepada Tuhannya, kepada Rohnya, kepada Allah SWT. Rekonstruksi fisik berarti ada pijatan, akupresur, bekam, otot punggung, dan lain sebagainya. Rekonstruksi psikis berarti ajarkan pasien itu selalu senang, bahagia. Ojo mikir lah wis, mesti disengki gitu itu. Rekonstruksi sosial berarti mungkin dengan mereka keluar silaturahim, bersedekah, ternyata Allah menyembuhkannya lewat ini. Kan kita nggak tahu Allah itu mengangkat penyakit lewat mana, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah lewat ruqyah kita, apakah lewat Allah obat-obatan kita, apakah lewat jiwanya saja didekati. Nah kita kan nggak tahu. Semuanya disiapkan. Ada nikmat yang ada 2 nikmat yang manusia itu sering lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat 40 hari. Itu panjenengan dapat nikmat itu. Nah itu bertanya, tapi sebelumnya kan ada zat yang jiwa itu ya. Di kurikulum keperawatan itu kan jiwa. Di kurikulum keperawatan itu kan ada yang keperawatan jiwa itu sama yang rambai. Yang kalau jiwa itu kan ada kalau yang ini pemahaman saya ini antara cuma kalau di keperawatan medis baik itu lansia ataupun yang untuk umum kita lebih bagaimana